awal yang menyenangkan adalah kita harus membangun kesepakatan. Ketika membangunkannya pun sebagai orang tua tentunya kan tidak serta-merta langsung ayo bangun. Itu saya tawarkan karena saya tidak memaksa, saya tawarkan Fikri yang lebih muda yang mana. Karena tentunya ini program yang sangat berdampak bagi anak. Assalamualaikum Sobat Mumtaz. Welcome back again to Radar Mumtaz TV. Today we have a special guest, salah satu wali murid beserta guru teladan di salah satu SD di Malang. Tentunya bersama Bu Vita. Monggo Bu Vita perkenalan terlebih dahulu. Terima kasih Bu Ridia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Mumtaz. Perkenalkan, nama saya Bu Vita Romala Inspiranti. Saya adalah salah satu wali murid dari Ananda Fikri yang saat ini sekolah di SD Muhammadiyah 3 As-Salam. Nah, sehari-hari saya ini mengajar Bu Ridia. Kalau tadi guru teladan masih belum. Insya Allah. Amin. Baik. Amin. Saat ini saya mengajar di SDN Balai Arjosari 1, Kecamatan Blimbing. SDN Balai Arjosari 1 ini sangat dekat sekali ya lokasinya dengan SD Muhammadiyah 3 As-Salam. Nah, Mas Fikri sendiri sekarang kelas berapa, Mama? Alhamdulillah sekarang Fikri kelas 4. Ya. Alhamdulillah. Nah, hari ini mungkin saya akan menanyakan kesehariannya Mas Fikri kalau di rumah itu ngapain aja sih, Mas? Oh iya. Coba Oma ceritakan. Baik, saya ceritakan ya. Alhamdulillah Fikri selama sekolah di SD Muhammadiyah 3 As-Salam ini banyak sekali perubahan yang bisa diambil gitu ya, bisa dilihat. Yang pertama adalah karena di sini ada tentang hafalan. Nah, ini maka agar program di sekolah itu berjalan, maka orang tua sebagai orang tua juga harus mendukung. Ya, jadi selesai maghrib itu sebagai orang tua saya juga murojaah bersama-sama untuk nanti ketika nanti Ananda Fikri itu setoran hafalan itu bisa lancar. Jadi setiap habis maghrib murojaahnya itu bersama papa juga sama adik-adiknya Mas Fikri gitu. Iya, setelah habis sholat maghrib itu. Kemudian selesai itu baru kita lanjut dengan belajar. Itu. Sangat padat sekali ya kegiatan Mas Fikri dan keluarga di rumah. Nah, buat Sobat Mumtaz tentunya mendukung anak untuk berkembang lebih baik itu sangat penting. Contohnya dengan mendampingi Ananda belajar di rumah, mengaji bersama maupun beribadah bersama ya, Ma ya. Terus sekarang kan sudah masuk ke bulan suci Ramadan minggu kedua. Alhamdulillah. Kira-kira Mama setelah pulang dari sekolah mempersiapkan takjil atau bagaimana itu beli atau memasak? Nah ini karena saya itu senang dengan masak sendiri, maka setelah pulang ngajar pastinya saya masak. Masak sendiri, menyiapkan takjil dan juga untuk berbuka sendiri. Apa Mas Fikri dan Papa sering membantu? Nah, ini kalau Fikri lucu. Kalau Fikri itu sukanya mendampingi gitu loh kalau masak. Kemudian suka sayuran itu ikut bantu iya. Tapi kalau untuk masak yang menggoreng itu saya itu sendiri nggak apa-apa. Dan kalau sore itu kan ada kegiatan ngaji juga. Tetap ngaji. Nanti selesai berbuka ya tadi yang saya sampaikan bersama dengan keluarga. Terawihnya ini kan di masa pandemi ini ya. Terawihnya bersama keluarga di rumah, bersama keluarga besar atau ke masjid sekitar rumah. Ini kalau di tempat kami untuk terawih kan alhamdulillah sudah diperbolehkan ya. Jadi kami bersama-sama berangkat ke musola yang ada di perumahan itu. Jadi ini juga tentunya menambah anak-anak semangat. Iya, pasti. Iya, karena bertemu dengan teman-temannya, kemudian beribadah bareng. Nah, itu menambah semangat untuk beribadah di bulan Ramadan. Oh, baik. Nah, untuk itu
Mas Fikri setelah pulang dari traweh, kan biasanya kalau anak-anak masih kecil, masih seusia TK, SD, bahkan SMP itu masih main mercon lah di pinggiran, atau itu juga Mas Fikri juga sering ikut gitu? Iya, masih. Masih. Karena anak-anak kan itu momen gitu ya. Iya, Biasanya momentum bermain mercon tuh momentum dengan Teman-temannya teman-temannya saat Ramadan. Jadi yang penting orang tua itu juga mengawasi, kemudian memberitahu bagaimana seharusnya ketika bermain gitu. Ya, dijaga Biar kehati-hatiannya. tidak biar tidak kelewatan batasnya. Iya, Ma. betul. Nah, Mama sendiri punya nggak sih, Ma, tradisi-tradisi yang menjadi menjadi ciri khas keluarga Mama ketika bulan Ramadan itu ngapain aja? Mungkin mempersiapkan Lebaran itu kan biasanya ribet ya, Mama. Menyiapkan ini, menyiapkan itu gimana, Ma? Nah, tradisinya kalau di keluarga kami, kadang itu kami saling buka bersama. Buka bersama antar anggota keluarga. Misalnya dengan kita beberapa minggu itu kita ke rumah utinya, kemudian ke rumah Pak Liknya Fikri. Lah itu semua kan. Oh, berarti itu kayak digilir gitu ya, Ma? Iya, itu sangat seru sekali. Selain itu kan untuk menambah tali silaturahmi juga. Iya, pasti, Mama. Untuk kerabatnya Mama ataupun Mama itu asli dari Malang semua atau dari luar Jawa? Asli ada yang dari Malang, kemudian juga ada dari yang luar kota gitu. Berarti kan biasanya mempunyai ciri khas masing-masing gitu loh, Ma. Ya. Dari makanannya, minumannya ataupun takjil-takjil yang disiapkannya. Iya. Terus pernah nggak, Ma, kalau Mas Fikri ini kan biasanya pulang dari terawih, biasanya belajar sampai malam terus tidur. Nah, waktu sahur susah dibangunin itu pernah apa enggak, Ma? Pasti pernah. Karena kan alasannya kadang tidur kan biasanya sudah terlalu malam ya. Kalau selesai terawih kemudian ada kegiatan lagi belajar itu tidur terlalu malam lah. Waktu sahur pastinya kan agak sulit gitu membangunkannya. Tapi ketika membangunkannya pun sebagai orang tua tentunya kan tidak serta-merta langsung ayo bangun segera kita sahur. Nah, pastinya punya cara sendiri. Kalau saya biasanya yaitu dengan membangunkannya pelan-pelan. Tapi sebelum tidur itu biasanya saya tanyakan, nanti Fikri ingin dibangunkan jam berapa gitu. Jadi sebelum tidur sudah diberitahu kalau besok itu sahur. Kita sahur jam berapa. Nah, dari situ kan kita sudah timbul kesepakatan. Nah, besoknya baru ayo kemarin tadi malam kesepakatannya bangun jam berapa. Ayo ini sudah waktunya ini gitu. Itu salah satu ciri khas dari keluarga Mama, itu bagus banget, Ma. Karena mempunyai kesepakatan sama anak itu juga biasanya itu teledor juga anaknya nggak mau bangun karena ya namanya juga ngantuk ya, Ma, ya. Jam segitu terus disuruh bangun, terus disuruh makan kan males ya, Ma, biasanya kayak gitu. Nah, biasanya itu banyak sih orang-orang di luar sana itu kalau membangunkan anaknya itu macam-macam, Ma. Ada yang disiram pakai diguyur, diciprat-cipratin pakai air, terus habis itu ada panci yang kayak gitu kan. Nah, itu juga terbaik ya, Ma. Tapi bikin anak juga shock kaget, pusing, malah nggak mau sahur lagi. Oke, untuk mengontrol kegiatan ibadahnya Mas Fikri selama di rumah itu, Mama bagaimana? Kan Mama sibuk mengajar, pulang juga mungkin mau mempersiapkan makan buka bersama, seperti itu bagaimana? Begini, kalau di keluarga kami itu awal yang menyenangkan adalah kita harus membangun kesepakatan. Awal yang menyenangkan adalah kita membangun kesepakatan. Begitu juga dengan anak, kita berarti harus sepakat gitu. Misalnya yang saya terapkan di rumah itu adalah hari ini yang harus kamu lakukan apa gitu. Jadi saya tidak mendikte ini enggak. Jadi ini setelah bangun apa. Jadi saya catat sesuai apa yang Fikri ucapkan gitu. Nanti tinggal misalnya melanggar langsung ini tadi yang kesepakatan yang sudah kamu buat yang kamu buat terus ini harus dilakukan gitu. Nah, dengan trik itu anak-anak insya Allah kan punya tanggung jawab. Pasti. Nah, kesepakatan yang buat dirinya sendiri, yang melaksanakan dirinya sendiri itu. Dan dengan kesepakatan itu kan anak-anak belajar mandiri. Nah, ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila, itu mandiri. Dengan apa yang sudah disepakati, mereka harus mandiri melakukannya. Itu.
gitu ya, Ma. Iya. Kira-kira menurut pelajar Pancasila Iya. ini maksud terselubung dari kalimat mandiri itu harus mandiri seperti apa? Iya, mandiri itu berarti dia dengan sukarela melaksanakan sendiri, tanggung jawabnya sendiri atas kesadaran dirinya sendiri. Berarti gitu. tanpa paksaan. Tanpa paksaan. Salah satunya bisa dengan melaksanakan kesepakatan dengan dirinya. Nah, kita belajar mengenai profil pelajar Pancasila ini sangat trending sekali, Iya, Ma, sekarang dari trending. pendidikan sekarang itu Iya. adalah branding pendidikan terbaru di Indonesia. ya. Seperti itu. Karena sekarang ini kan juga kita kan awalnya pandemi, terus masuk sekolah, terus pandemi lagi itu kayak tertabrak dengan learning loss. Learning loss. Jadi banyak pendidikan karakter atau Yang pendidikan harus moral yang dilakukan. harus dikejar gitu. Iya. Nah, terus hari ini kan ini merupakan salah satu kilau Ramadan dari SD Muhammadiyah 3 Asalam Kota Malang. Nah, Ya. nah, saya dan Mama ini di acara kilau. Kilau itu ya berkilau sparkling. Kilau itu artinya kajian ilmu bulan suci Ramadan, seperti itu. Nah, salah satunya ini sangat luar biasa ya gue star hari ini, Mama Fikri atau Terima Mama kasih. Vita ya. Kita bertemu pertama itu di Gugus ya, Ma ya? Ya, di Nah, Gugus. Gitu. Baru Nah, kenal. ya pasti kenal. Nah, kilau Ramadan ini itu untuk bertujuan yaitu tadi mah membangun kesadaran kemandirian seseorang terhadap tanggung jawabnya. Nah, salah satunya di kilau Ramadan ini. Nah, di SD Muhammadiyah 3 Asalam ini juga ada program khusus, program favorit unggulannya Pak Saiin ini, sekolah akhlak berdampak. Apa yang dipelajari di sekolah harus berdampak di rumah dan di masyarakat, seperti itu, Ma. Nah, untuk melatih percaya dirinya Mas Fikri dalam mempersiapkan kilau Ramadan itu apa aja, Ma? Gimana? Ini kemarin kan memang ada edaran untuk yang memilih antara cooking time sama mutiara ceramah itu ya. Akhirnya itu saya tawarkan karena saya tidak memaksa, saya tawarkan Fikri yang lebih muda yang mana. Akhirnya milih yang ceramah saja ya. Baik, ceramah. Nah, akhirnya memang karena alhamdulillah punya tanggung jawab ya. Sama Pak Rama, Bu, harus sudah ngirim di Google Form itu. Ini saya belum ya, akhirnya sudah ngisi, kemudian ini sudah berlatih dan sudah mengirimkan, alhamdulillah ya. Tentang apa, Semangat. Kemarin itu keutamaan menuntut ilmu. Masya Allah. Ini jangan lupa ya Sobat Mumtaz, ditonton terus, dipantengin terus Radar Mumtaz TV tentunya ya. Nah, ketika Mama mendapatkan surat edaran itu, itu kan waktu sibuk-sibuknya ya, sebelum Ramadan itu. Nah, respon Mama itu bagaimana? Ya sangat senang sekali. Oh, malah senang ya, sangat mendukung program yang ada di SD Mumtaz. Alhamdulillah. Karena tentunya ini program yang sangat berdampak bagi anak. Pasti. Dan ditunggu-tunggu ya mungkin. Tunggu-tunggu. Ini apalagi saat Ramadan ini, kan tiap tahun mesti ada. Iya, nah itu dia. Udah berjalan lebih dari 2 tahun, Alhamdulillah. Nah, apakah menurut Mama itu program yang dari sekolah seperti Kilau Ramadan itu memberatkan Mama atau Papa untuk mempersiapkan Mas Fikri atau bagaimana? Alhamdulillah sejauh ini tidak. Alhamdulillah, aman sejauh ya, ini aman. Karena apa? Karena program yang ditawarkan itu memang bermanfaat gitu. Jadi apapun yang ditawarkan oleh SD Mumtaz, programnya pasti orang tua sangat mendukung. Dan tentunya program kan sangat bermanfaat juga untuk putra-putri kami. Jadi sebagai orang tua, kami tentunya juga sangat mendukung semua program yang ada di SD Mumtaz. Hai Sobat Mumtaz, saya adalah salah satu wali murid dari SD Muhammadiyah 3 Asalam, mengajak kepada sobat-sobat Mumtaz untuk menyekolahkan anaknya di SD Muhammadiyah 3 Asalam. Harus itu. Karena berdasarkan pengalaman, programnya itu sangat luar biasa, yang insya Allah program sekolah itu sangat berdampak bagi anak-anak di rumah. Jadi selain unggul dalam akademik, juga unggul dalam agama dan pembiasaan karakter yang baik. Sudah terbukti ya dengan Mama Vita. Ini Mama Vita yang berbicara langsung dengan khalayak umum ya, bukan saya lagi sebagai guru-gurunya. Iya, betul itu. Berarti ini memang benar-benar itu ya, Ma, benar-benar berdampak sekali ya ketika di rumah Mas Fikri menanamkan nilai karakter yang diajarkan di sekolah ke rumah itu benar-benar terjadi ya, Ma. Iya, alhamdulillah. Seperti itu. Mungkin edukasi apa sih, Ma, yang diberikan untuk orang tua yang di luar sana bagaimana mempersiapkan anak ini
menyambut bulan suci Ramadan, mempersiapkan diri untuk melakukan ibadah di bulan Ramadan itu bagaimana? Ya, alhamdulillah ini kan sudah berjalan ya. Alhamdulillah sudah berjalan puasanya selama 2 minggu. Ketika menyambut kemarin tentunya adalah yang pertama kita adalah memahamkan gitu ya, memahamkan anak bahwa puasa itu adalah syariat wajib yang harus dilaksanakan sebagai seorang muslim. Gitu. Tetapi ketika usia 7 sampai 10 tahun itu kan masih tahap pelatihan atau pembiasaan. Jadi sebagai orang tua, kita tentunya juga harus memberikan teladan yang baik. Nah, kita meminta anak untuk berpuasa, kalau orang tuanya tidak berpuasa ya percuma gitu ya. Jadi orang tua harus bisa memberi teladan yang baik dalam segala hal. Gitu. Ketika berpuasa, ketika beribadah. Kemudian juga untuk membangkitkan anak berpuasa, itu kita menciptakan suasana yang memang benar-benar dekat gitu ya, ceria gitu. Bukan puasa yang memberatkan gitu. Jadi anak-anak merasa oh puasa ini memang ditunggu-tunggu. Gampang, ya gampang, mudah. Terus kita juga bisa mengisi dengan hal-hal yang positif tentunya. Bisa memasak bersama, walaupun mereka membantu hanya sederhana gitu ya. Tapi itu sangat memberikan manfaat bagi mereka. Ya tadi ada mandiri gitu kan, sesuai profil pelajar Pancasila. Kemudian kita bisa beribadah bersama, membaca Quran bersama, mengaji. Nah, itu juga sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan juga anak berlatih kreatif loh, Bu, bisa. Iya. Kreatif sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu ketika kita memasak, misalnya kita mau masak apa, nah anak-anak, oh kok masak ini Bu, ini, nah ini kan juga menimbulkan anak untuk berpikir kritis juga, kreatif itu sangat luar biasa ya. Iya. Berarti mempersiapkan anak untuk beribadah dengan gembira tentunya ya. Iya. Puasa itu gembira, bukan puasa itu aduh maghribnya kapan, aduh azannya kapan, itu bukan ya Maya, tapi bagaimana cara kita membuat anak lebih gembira, lebih senang saat melakukan puasa seperti itu. Nah, puasa sendiri ini kan salah satu tuntutan wajib seorang muslim ya, Bu Gita. Apakah puasa Ramadan ini masuk ke dalam profil pelajar Pancasila? Iya. Nah, tentunya. Nah, tentunya puasa yang kita laksanakan ini tentunya sudah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang pertama kan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Nah, dengan kita melaksanakan ibadah puasa, berarti kan kita sudah beriman kepada kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan juga di dalam puasa kita kan harus menahan untuk bicara kotor, ya kan? Dan juga untuk menahan melakukan hal-hal yang negatif. Nah, di sini kita sudah masuk karakter yang berakhlak mulia. Berarti kita harus berbuat baik, gitu kan? Nah, itu sudah masuk berakhlak mulia. Kemudian kalau dikaitkan dengan bergotong royong, nah ini bergotong royong karena pada bulan Ramadan biasanya kita berbagi takjil ya. Pasti. Nah, berbagi takjil di musola ataupun kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, ini kita sudah masuk karakter bergotong royong. Oh, gitu. Iya, kita bergotong royong bagaimana membantu seseorang. Nah, anak-anak kan bisa kita ajarkan di bulan Ramadan ini berbagi ya. Kemudian kreatif tadi yang saya ceritakan tadi kan memasak bersama. Nah, kemudian juga bisa bernalar kritis. Nah, anak-anak bisa bernalar kritis dengan puasa ini apa ya manfaatnya untuk kita gitu ya. Tentunya kan kita tambah sehat gitu ya. Kemudian anak-anak berpikir juga manfaatnya, terus apa yang harus mereka lakukan di bulan suci ini. Kemudian jika dikaitkan dengan yang mandiri, nah dengan kesepakatan tadi anak-anak bisa menjadwal kapan mereka nanti akan tadarus atau kapan mereka akan belajar di bulan suci ini dengan kegiatan yang pastinya kan sangat padat ya, karena setelah kita sholat isya kan kita taraweh. Nah, anak-anak kan bisa membuat jadwal sendiri. Iya. Luar biasa ya. Berarti profil Pancasila ini, profil pelajar Pancasila ini sangat-sangat membranding anak untuk menjadi lebih baik. Iya. Profil pelajar Pancasila ini filosofinya apa sih, Ma? Kenapa pemerintah menciptakan profil pelajar Pancasila? Ya. Apa? Ya, profil pelajar Pancasila ini adalah branding saat ini ya, yaitu untuk mewujudkan karakter anak tentunya. Jadi anak-anak
pelajar Indonesia harus memiliki 6, itu sebenarnya ada 6. Yang satu yang tadi yang belum adalah berkebinekaan global. Karena kita sadari bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, ya, kita beraneka ragam, macam-macam dari suku, budaya, agama. Nah, dengan berkebinekaan global, maka anak-anak bisa diharapkan toleransi, saling menghormati dalam segala hal, perbedaan. Dalam hal puasa juga bisa dikaitkan, ya kan? Ketika kita puasa, gitu kan, kita juga harus bisa menghormati orang lain, gitu. Misal ada yang tidak berpuasa, kita harus bisa menghormati orang yang sedang berpuasa. Itu intinya yaitu untuk mewujudkan karakter, gitu ya. Karakter anak yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Karena sudah tergambarkan juga di Pancasila itu mah, Bhinneka Tunggal Ika, artinya kan juga berbeda-beda tapi tetap satu jua, seperti itu. Harus menjunjung tinggi juga toleransi. Toleransi itu sangat penting, apalagi di era sekarang ini tuh toleransi itu kayak minim gitu loh mah. Iya. Karena kan banyak yang kadang termakan isu hoax gitu ya. Itu hati-hati ya Sobat Mumtaz, hoax itu nggak bagus. Terus untuk Mas Fikri sendiri mah, pernah nggak sih mah tanya-tanya kayak kenapa sih kita harus puasa, Bunda atau Mama? Kenapa sih? Emang pentingnya puasa buat apa? Itu pernah nggak, Mas Fikri itu tanya seperti itu? Iya, pernah. Iya, pernah. Tapi yang pertama, itu kan biasanya anak itu melihat dari orang tua. Jadi kok puasa, ya. Jadi ketika waktu itu masih kelas 1 SD, kelas 1 berarti kan masih tahap pembiasaan. Itu tidak puasa secara full ya. Setengah hari. Nah, itu berarti kita ajarkan dengan cara bertahap. Nah, untuk memahamkannya bagaimana? Karena masih usia 7 tahun ya. Jadinya saya memahamkannya bisa lewat video cerita di YouTube kan banyak. Nah, lewat itu, setelah itu baru kita tanya jawab, manfaatnya apa. Nah, dari situ banyak kan media-media yang untuk membelajarkan tentang puasa. Oke. Ya sudah, sekarang kita membahas mengenai serba-serbi Lebaran aja. Nah, Mama kan sekarang pasti mempersiapkan supaya tidak kaget nanti Lebaran bagaimana. Kira-kira mempersiapkan apa Mas sekarang? Kalau sekarang, kalau kue saya tidak bisa buat kue. Berarti kue beli ya Maya? Beli ya. Paling ya mempersiapkan ini masih karena ibadah puasa dan juga ibadah di bulan Ramadan kan masih 2 minggu lagi ya mau ke Lebaran itu. Jadi ya kita masih mempersiapkan untuk itunya, untuk ibadah yang 2 minggu yang akan datang. Semoga selalu diberi sehat. Amin. Yang penting sehat saja. Sehat. Nah, kan kalau di rumah saya itu mah biasanya itu kalau Lebaran itu mempersiapkan kayak tape dibungkus sama daun pisang itu mah. Dari itu mana biasanya Tulungagung. Oh, Tulungagung. Nah, itu biasanya kalau kita main ke tetangga bersilaturahmi itu pasti ada itu. Itu kayak ciri khas di lingkungan sekitar. Harus ada. Iya, harus ada. Kalau enggak madu mongso tahu enggak Mama? Tahu. Nah, enak itu biasanya itu. Jadi serba ketan mah. Serba ketan hitam maupun ketan putih. Kalau di keluarga Mama ada nggak semacam kue Lebaran yang jadi tradisi gitu loh? Ya, kalau kue tradisi karena biasanya kalau masakan sih ya. Oh, masakan. Iya, masakan itu kayak kari itu, kari ayam itu biasanya utinya Fikri buat itu untuk dimakan bersama-sama ketika saudara datang, anak-anak cucu pada datang, itu utinya masak itu. Semoga selalu diberikan kesehatan ya Mak. Amin ya. Semoga selalu bertemu dengan Lebaran maupun Ramadan berikut-berikutnya. Amin. Seperti itu. Nah, oke, mungkin itu saja ya Mak ngobrol santai kita hari ini. Nanti kita sambung lagi di podcast berikutnya tentunya. Sobat Mumtaz, ingat bahwa kesepakatan itu harus dibangun sejak dini supaya membangun kesadaran bahwa mandiri itu penting dilaksanakan. Untuk Mama, Papa, dan Sobat Mumtaz semuanya, jangan memaksakan kehendak anak jika anak itu tidak mau tentunya ya Maya. Karena ya itu tadi kita harus membuat kesepakatan. Siapa tahu anaknya tidak suka tapi dipaksa pasti juga setengah hati ya untuk melakukannya. Oke, mungkin ada kata-kata spesial dari Bu Vita untuk Mama Bapak di rumah? Ya. Kata spesialnya adalah awal yang menyenangkan bagi anak itu adalah kita membangun kesepakatan sejak awal dengan anak.
Nah, itu perlu diingat ya Sobat Mumtaz. Iya. Oke, terima kasih Bu Vita. Terima Hari kasih. ini mohon maaf mengganggu waktunya. Oh, Semoga tidak. selalu diberi kesehatan. Amin, terima Dan kasih. panjang Begitu juga umur dengan selalu ya Bu. keluarga. Amin, ya. amin. Oke, semuanya Sobat Mumtaz di rumah, jangan lupa like, comment, and share video saya bersama Bu Vita dan video yang lain di Radar Mumtaz TV ke rekan-rekan, ke sanak saudara, dan ke semuanya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.